semuanya, selamat datang di channel Bimbel Chief. Perkenalkan, aku Miss Lenny. Pada video ini akan diajarkan mengenai trigonometri dasar. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Apa itu trigonometri? Jadi, trigonometri sendiri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi pada segitiga. Nah, perbandingan sudut pada trigonometri ada apa aja sih? Yang pertama ada sinus, atau bisa disingkat sebagai sin. Yang kedua adalah kosinus, atau bisa disingkat cos. Yang ketiga adalah tangen, atau bisa disingkat tan. Yang keempat adalah kosekan, atau bisa disingkat kosek, ataupun CSC. Yang kelima adalah sekan atau bisa disingkat sek. Dan yang terakhir yaitu kotangen atau bisa disingkat kot. Selanjutnya, mari kita lihat perbandingan sudut ini pada segitiga siku-siku. Untuk sisi miring kita simbolkan sebagai C. Kemudian, sisi yang berhadapan dengan sudut itu kita simbolkan A. Dan sisi yang lainnya kita simbolkan B. Atau boleh juga, sisi yang berhadapan dengan sudut kita simbolkan depan atau D. Sisi yang dekat dengan sudut sebagai samping atau sa, dan sisi miring sebagai mi. Nah, jadi sin itu adalah perbandingan sisi depan dengan miring, atau D per mi sama dengan A per C. Kalau cos, dia adalah perbandingan sisi samping dan miring atau sa per mi sama dengan B per C. Kalau tan adalah perbandingan sisi depan dengan samping, berarti D per sa sama dengan A per B. Nah, kalau kosekan theta itu adalah kebalikan dari sin. Jadi 1 per sin theta. Kalau sekan theta itu adalah kebalikan dari cos. Jadi sama dengan 1 per cos theta. Yang terakhir adalah kotangen theta. Kotangen theta adalah kebalikan dari tan. Jadi sama dengan 1 per tan theta. Sekarang mari kita lihat perbandingan kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Kosekan adalah perbandingan sisi miring dengan depan, berarti sama dengan mi per D atau sama dengan C per A. Kalau sekan adalah perbandingan sisi miring dengan samping, jadi sama dengan mi per sa atau sama dengan C per B. Yang terakhir kotangen adalah perbandingan sisi samping dengan depan atau sama dengan sa per D sama dengan B per A. Nah, jadi ini dia perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Agar kalian lebih paham lagi, mari kita simak contoh berikut. Diberikan segitiga siku-siku dengan sisi-sisinya adalah 6 dan 8. Tentukanlah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini. Nah, jadi pertama-tama kita mencari sisi miring terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Rumusnya yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2, yaitu 36 ditambah 64 sama dengan 100. Maka C sama dengan akar 100 yaitu 10. Selanjutnya kita akan menentukan sisi mana yang samping, depan, dan miring. Yang berhadapan dengan sudut theta kita sebut sebagai sisi depan. Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku kita sebut sebagai sisi miring. Dan sisanya adalah sisi samping. Selanjutnya kita akan mencari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini. Yang pertama adalah sin theta. Sin adalah perbandingan sisi depan dan miring. Jadi, D per mi sama dengan 6 per 10.
Yang kedua adalah cos theta. Cos theta adalah perbandingan sisi samping dan miring. Jadi, sa per mi sama dengan 8/10. Yang ketiga adalah tan theta. Tan adalah perbandingan sisi depan dan samping. Jadi, D per sa sama dengan 6/8. Yang keempat adalah kosekan theta. Kosekan adalah kebalikan dari sin, yaitu mi per D, sama dengan 10/6. Yang kelima adalah sekan theta. Sekan adalah kebalikan dari cos, jadi sama dengan mi per sa sama dengan 10/8. Dan yang terakhir adalah kotangen theta. Kotangen adalah kebalikan dari tan, berarti sa per D sama dengan 8/6. Nah, jadi seperti itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku di atas. Sekarang kita lihat ke contoh berikutnya ya. Diberikan sebuah segitiga siku-siku dengan sisi-sisinya yaitu 5 dan 13. Tentukanlah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini. Nah, jadi sisi yang berhadapan dengan sudut alfa kita simbolkan sebagai depan. Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku disimbolkan sebagai miring atau mi, dan sisanya adalah sisi samping. Dapat kita lihat bahwa sisi samping belum diketahui. Maka, sisi samping dapat kita cari menggunakan rumus Pythagoras. Rumusnya itu adalah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Karena kita mau mencari B, maka B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Jadi sama dengan 13 pangkat 2 kurang 5 pangkat 2 sama dengan 169 dikurang 25, yaitu 144. Maka B sama dengan akar dari 144, yaitu 12. Nah, karena semua sisi segitiganya sudah kita ketahui, sekarang kita cari perbandingan trigonometrinya. Yang pertama adalah sin alfa. Sin adalah perbandingan sisi depan dan miring, jadi sama dengan D per mi sama dengan 5/13. Yang kedua adalah cos alfa. Cos adalah perbandingan sisi samping dan miring, jadi sama dengan sa per mi sama dengan 12/13. Yang ketiga adalah tan alfa. Tan adalah perbandingan sisi depan dengan samping, yaitu D per sa sama dengan 5/12. Yang keempat adalah kosekan alfa. Kosekan adalah kebalikan dari sin, jadi mi per D sama dengan 13/5. Yang kelima adalah sekan alfa. Sekan adalah kebalikan dari cos, yaitu mi per sa sama dengan 13/12. Dan yang terakhir adalah kotangen adalah kebalikan dari tan, yaitu sa per D sama dengan 12/5. Jadi itu dia perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku di atas. Sekarang agar lebih mengerti lagi, kita lihat contoh yang terakhir. Diketahui sin beta sama dengan 3/5. Tentukan cos beta dan tan beta. Nah, jadi yang diketahui adalah sin beta sama dengan 3/5. Seperti yang telah dijabarkan pada contoh-contoh sebelumnya, kalau sin itu adalah perbandingan sisi depan dan miring, jadi sama dengan D per mi. Sekarang, kita gambarkan segitiga siku-sikunya. Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku adalah miring. Kemudian kita tentukan sudut betanya di mana, lalu sisi yang berhadapan dengan sudut beta adalah sisi depan, dan sisanya adalah sisi samping. Nah, karena 3/5 sama dengan depan per miring, maka depan sama dengan 3 dan miring sama dengan 5. Kemudian, karena sisi samping belum diketahui, maka kita dapat mencarinya dengan rumus Pythagoras. Samping sama dengan
akar dari miring pangkat 2 dikurang depan pangkat 2. Sama dengan akar dari 5 pangkat 2 kurang 3 pangkat 2. Lalu sama dengan akar 25 dikurang 9 sama dengan akar 16. Dan akar 16 adalah 4. Jadi sisi sampingnya sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari cos beta, di mana cos adalah samping per miring, yaitu 4/5. Dan tan beta adalah depan per samping, yaitu 3/4. Jadi seperti ini hasil cos beta dan tan betanya. Jika kalian belum paham, dapat menanyakan pada kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah!